warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan role-play IPE dan IPC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Aras dengan NIM akhir 085. Saya Zahra Nasuka Kasihartono dengan akhiran NIM 099. Saya Farasfat dengan akhiran NIM 088. Saya Arvina Bella Puspita dengan akhiran NIM 084. Saya Waljan Samalik Rahmat dengan akhiran NIM 087. Baik, selamat menyaksikan. Pada pagi hari, datang seorang ibu dan anak ke rumah sakit Bayangkara. Sang anak terlihat sangat panik dan terlihat menuntun ibunya yang sedang terlihat sangat lemas. Aduh deh bu, sus, tolong ini saya sus. Baik, saya bantu ke dalam ya. Iya. Perawat pun mengantarkan pasien ke ruang UGD. Sesampainya di ruang UGD, perawat mengusahakan memberikan posisi yang nyaman agar sesak tidak tambah parah. Saat di UGD, perawat menanyakan identitas pasien dan meminta anak pasien untuk mengurus administrasi terlebih dahulu. Baik Ibu, karena dokter sedang istirahat, saya akan melakukan pengkajian dulu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Yes. Sebelumnya Mas, bisa kalau ke pendaftaran dulu ya untuk mengurus pendaftaran. Baik sus. Baik Ibu, mohon izin sebelumnya nama lengkap Ibu siapa? Nyonya. Umur Ibu? 38. Apakah ada penyakit sebelumnya? Tidak. Apakah saat ini Ibu mengkonsumsi obat-obatan? Tidak. Saya akan pemeriksaan terkait ya Ibu. Baik, untuk pemeriksaan mereka sudah selesai ya Ibu. Nanti saya akan panggilkan dokter untuk memeriksa Ibu kembali. Dan untuk tes darah akan dilakukan di laboratorium ya Ibu. Perawat pun telah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan sampel darah. Kemudian perawat pun pergi dari ruangan pasien untuk memberikan sampel darah Nyonya A ke bagian laboratorium. Permisi Pak, Iya sus, ada apa? saya ingin memberikan sampel darah Nyonya A. Baik sus. Untuk hasilnya akan jadi nanti sore ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah selesai memberikan sampel darah ke laboran, perawat pun pergi menuju ruangan dokter. Ya, masuk.
bos. Pasien atas nama Nyonya A baru datang jam 11 siang tadi dok, dan harus segera diperiksa. Baik, boleh tolong jelaskan hasil pengkajian Nyonya A? Baik dok, untuk hasil pengkajian Nyonya A, tadi saya sudah memeriksa KTP pasien, tekanan darah pasien normal, suhu normal, bernapasnya 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit. Untuk saat ini tidak ada riwayat penyakit serius maupun keturunan ya dok, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan rutin. Pasien datang dengan keluhan sesak nafas, mudah lelah, badan lemas, pusing, sering berkeringat, gemetar, dan jantungnya sering berdebar, mudah merasakan lapar. Nah, dan untuk hasil lab darah akan keluar kurang lebih sore nanti. Baik, kalau begitu saya akan segera ke ruangan pasien, Sus. Baik dok. Dokter pergi ke ruangan pasien ditemani perawat untuk memeriksa kondisi pasien lebih lanjut. Siang, Ibu. Ya, dok. Sebelumnya, apakah Ibu masih sanggup berbicara? Masih dok. Baik, keluhan yang sedang dirasakan apa saja, Ibu? Badan saya lagi sering gemeteran, saya juga sakit kepala kayak gini, jantung saya berdebar lebih cepat, terus saya lebih mudah berkeringat dan sering sesak nafas. Baik, tidak ada keluhan lagi? Tidak. Oke. Baik, Sus, tolong berikan terapi infus cairan glukosa, lalu pantau nadi dan pernafasan pasien. Jika pasien mengalami sesak yang berlebih, maka berikan terapi oksigen. Untuk kebutuhan asupan makanan dan cairannya, tolong nanti dikonsultasikan dengan ahli gizi ya. Sementara hanya itu saja untuk terapinya. Jika hasil labnya sudah keluar, tolong kabari saya ya, Sus. Baik dok. Baik Ibu, Mas, hanya itu saja yang bisa saya berikan untuk saat ini. Untuk hasil labnya nanti akan segera keluar ya, secepatnya, sehingga akan diketahui Ibu mengidap penyakit apa. Ibu jangan lupa banyak makan makanan yang bergizi dan jangan lupa istirahat yang cukup. Saya permisi ya, Mas, Bu. Dokter pun meninggalkan ruangan pasien, lalu perawat memberikan terapi sesuai arahan dari dokter. Tak lama setelah itu, tepat jam 3 sore, hasil lab Nyonya A keluar. Perawat pun langsung menghubungi dokter. Setelah diberikan hasil lab oleh perawat, dokter pun membaca dengan seksama hasil lab tersebut. Iya, silakan masuk. Permisi dok, maaf mengganggu waktunya. Ya, Sus. Hasil lab saya sudah keluar. Baik, semua hasil pemeriksaan normal kecuali gula darah pasien. Gula darah pasien sangat rendah berkaitan dengan pengkajian sebelumnya dan pemeriksaan lab. Maka pasien saya diagnosa menderita penyakit hipoglikemia ya, Sus. Tolong nanti periksa gula darah pasien setiap 1-2 jam sekali. Bila gula darahnya pasien kurang dari 50 mg per desiliter, berikan 50 ml dextrosa 40%. Jika kurang dari 100 mg per desiliter, bisa diberikan dextrosa 40% sebanyak 25 ml. Untuk kontribusi asupan gizi pasien, tolong konsultasikan dengan ahli gizi. Selanjutnya saya akan berikan resep sementara untuk mengontrol gula darah pasien. Baik dok, terima kasih. Perawat meninggalkan ruangan dokter dan pergi ke tempat resepsionis untuk menelpon ahli gizi terkait asupan gizi pasien. Halo, selamat sore Ibu. Sore, Bu. Perkenalkan, saya Nurse Bunga. Saya ingin mengkonsultasikan untuk pasien Nyonya A. Apakah Ibu sekarang ada waktu? Iya, bisa. Silakan ke ruangan saya saja ya, Bu. Baik Ibu. Perawat pun bergegas menuju ruangan ahli gizi. Ya, masuk. Permisi Ibu. Silakan duduk, Bu. Baik, sesuai dengan arahan dokter tadi Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai gizi pasien atas nama Nyonya A. Pasien didiagnosa mengalami hipoglikemia. Sementara dari hasil lab yang keluar, pasien memiliki gula darah dengan nilai yang cukup rendah. Apakah ada saran Ibu tentang asupan gizi pasien mengenai kadar glukosa pasien yang cukup rendah? Baik, karena pasien sedang mengalami hipoglikemia, biasanya akan kesulitan memunya. Jadi akan saya berikan jus anggur atau madu
madu atau juga bubur. Jika kondisi pasien sudah membaik, maka akan saya berikan seperti daging ayam tanpa kulit, terus ikan, telur, kacang kedelai, atau tahu dan tempe. Lalu untuk karbohidrat kompleksnya bisa didapat dari beras merah atau roti gandum. Untuk cemilannya, pasien bisa diberikan buah-buahan yang dipotong-potong. Lalu untuk pasien juga jangan lupa diberikan sayuran. Itu saja saran dari saya. Baik, untuk makannya itu sebaiknya berapa kali sehari ya Ibu? Frekuensi makan pasien bisa 6 kali sehari dengan porsi makan kecil, atau 3 kali makan dengan 2 kali cemilan. Tapi porsi makannya juga sedikit agar pasien tidak terlalu banyak makan. Baik, kalau begitu terima kasih Bu untuk sarannya. Ya. Saya permisi. Jam 1 siang pun tiba. Perawat lanjut mengerjakan tugas yang lainnya. Perawat pun berjalan menuju ruangan pasien Nyonya A. Sore Ibu, bagaimana keadaannya? Sudah jauh lebih baik, Sus. Baik, saya ingin memberitahu bahwa Ibu sekarang didiagnosa mengalami penyakit hipoglikemia Ibu, yaitu kadar gula darahnya rendah. Sebelumnya, apakah Ibu kesulitan untuk mengunyah makanan? Iya, sedikit. Baik, jadi tadi saya sudah berkonsultasi dengan ahli gizi Ibu. Jika Ibu masih kesulitan mengunyah, Ibu bisa minum madu atau jus buah seperti jus anggur atau jus alpukat. Atau Ibu juga bisa makan bubur. Kalau Ibu sudah bisa mengunyah, bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tetapi mengandung lemak, baik seperti daging ayam, kulit, ikan, telur. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya Ibu. Dan sebaiknya disediakan cemilan yang sehat. Yesus, ibu saya masih sekedar makan Yesus. Frekuensi makan yang disarankan ahli gizi adalah 6 kali makan porsi kecil per hari atau 3 kali makan dengan 2 kali waktu ngemil per hari ya Ibu. Pola makannya juga harus teratur biar cepat sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya permisi dulu ya Ibu, Mas. Terima kasih. Akhirnya dengan mengikuti anjuran dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya, diikuti dengan pemantauan dokter dan perawat, pasien pun bisa kembali sehat.